dan Kemanusiaan. Saya Karisma Jelita Putri dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah dengan NIM 120142135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, pernahkah kalian memasukkan nomor telepon pada saat membuat akun media sosial? Pernahkah kalian mengunggah foto KTP ketika membuat akun di aplikasi keuangan setelahnya? Dan pernahkah kalian mendapatkan telepon dari pihak yang tidak dikenal untuk menawarkan barang atau jasa, padahal kita tidak pernah merasa memberikan nomor HP ke mereka? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud data pribadi? Kenapa kita harus menjaganya? Dan apa sih resiko terbesar bila data pribadi kita bocor? Nah, jadi data pribadi pada dasarnya adalah data atau informasi perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, serta dilindungi kerahasiaannya karena sebenarnya sifatnya adalah sangat privat dan unik. Maka, data pribadi ini merupakan hak milik kita dan kita juga berhak mengatur kerahasiaannya, yang mana perusahaan ataupun pemerintah seharusnya menghormati hak tersebut, yang artinya mereka harus mendapatkan izin dari pemilik data jika mereka ingin menggunakannya. Sesuai pengertian tadi, nah apa saja sih yang termasuk data pribadi itu? Ada nama lengkap, alamat rumah, alamat email, nomor handphone, nomor telepon, kartu kredit, nomor rekening, nomor NIK, nomor KTP, tanggal lahir, kebiasaan berbelanja, juga profesi, bisa juga nomor profesi. Misalnya, contohnya nomor polisi, nomor tentara. Ini sebenarnya juga merupakan data pribadi. Lalu, kenapa data pribadi kita ini jadi penting dan berharga? Kenapa jadi penting? Karena sebenarnya tanpa disadari, data ini itu mempunyai nilai. Dan nilai itu membuat diri kita penting tanpa kita sadari. Yang mana nilai itu juga penting buat orang lain, perusahaan, organisasi, bahkan sebenarnya pemerintah. Namun, kenapa data pribadi kita ini penting buat orang lain juga? Terkadang, mereka semua ini justru bisa menggunakan data ini untuk keuntungan mereka tanpa kita sadari. Dan keuntungan ini sebenarnya mungkin bertentangan dengan kita. Halnya saja, Ayu itu seorang yang suka traveling. Nah, data pribadi Ayu ini ternyata sampai kepada sebuah perusahaan di bidang wisata. Nah, perusahaan wisata tersebut akan menawarkan paket promo wisata kepada Ayu dengan data pribadi yang didapatkan tadi. Dengan ini berarti perusahaan wisata tersebut menggunakan data pribadi Ayu demi keuntungan mereka tanpa persetujuan dari Ayu. Lalu, impact apa sih yang didapatkan jika kita tidak memperhatikan dan melindungi data pribadi kita sendiri? Antara lain, adanya kebocoran data, peretasan, hingga pembobolan rekening pribadi yang sekarang tidak jarang terjadi di Indonesia. Nah, di era yang serba digital ini, data pribadi memang gampang sekali diretas, disalahgunakan, atau bahkan diperjualbelikan. Penyalahgunaan data milik pribadi ataupun kelompok ini memang sudah sering terjadi, dan untuk mengatasi kasus pencurian data negara kita tentunya perlu membuat payung hukum untuk memastikan keamanan data pribadi warganya. Kita sebagai warga negara juga perlu hati-hati dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi. Contoh penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di salah satu e-commerce di Indonesia ini, ada customer di mana datanya itu disalahgunakan untuk membeli barang secara cicilan. Nah, di sini korban mengajukan komplain karena merasa tidak membeli barang tersebut, tetapi tagihan tersebut telah ditanggungkan kepada si pemilik atau korban itu. Maka dari itu, kita sebagai pemilik data pribadi kita sendiri sangat penting untuk merahasiakan dan melindungi data pribadi kita untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi. Menurut faktor keamanan cyber, tidak ada yang mengatakan bahwa sistem itu 100% aman dalam perlindungan data diri pribadi. Maka yang bisa dilakukan itu pengamanan secara terus-menerus untuk meningkatkan proteksi data agar tidak bocor dan tidak disalahgunakan orang atau kelompok lain untuk melakukan kejahatan. Nah, ini alasan mengapa kita harus bisa mengamankan sistem dengan benar, dengan kuat, agar data kita tidak bocor dan tidak bisa disalahgunakan. Lalu, alasan penting mengapa peraturan tentang penggunaan data pribadi itu segera diberlakukan karena untuk memastikan bahwa proses pemrosesan data itu secara transparan dan ada akuntabilitasnya. Spekulasi ini akan membantu kita untuk mengontrol dan mengendalikan data yang notabene adalah hak milik, namun tanpa undang-undang perlindungan data pribadi. Lalu, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi kita agar terhindar dari risiko-risiko yang tadi? Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan perlindungan data pribadi kita. Misalnya saja dari menggunakan password atau sandi yang kuat. Dan hati-hati juga jika menggunakan wifi gratis yang ada di tempat publik, karena kita tidak tahu keamanannya di set seperti apa. Nah, kalau misal terpaksa harus menggunakan wifi yang gratis di ruang-ruang
publik, kita harus menghindari transaksi perbankan atau berbelanja di e-commerce. Karena ini yang sebenarnya berbahaya jika kita mungkin bertemu dengan orang yang bisa ngehack di dalam jaringan gratis seperti itu. Yang paling utama sebenarnya, kita jangan terlalu banyak share di sosial media. Dan yang terakhir, kita harus waspada. Gampang waspada. Jangan mudah mendapatkan dengan iming-iming hadiah, pinjaman. Jangan mudah kaget karena dunia digital itu sudah cepat. Jadi memang harus kita yang benar-benar pintar dan bijak, lebih literate atau literasi, harus lebih banyak baca, terima. Dan ketika kita mau sharing lagi, kita juga harus bijak lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.